Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan presentasi pada hari yang berbahagia ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Fira Julianda. Saya mahasiswa PTEI 2020. Ya. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan, yaitu terkait dengan mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu ataupun memberi informasi bahwa saya di sini memakai sumber acuan yaitu buku karangan Loudon yang berjudul Manajemen Information Systems. Nah, baik, kita langsung mulai saja pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang e-commerce ya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana pengertian dari e-commerce ya, manfaat dari e-commerce dan juga terkait salah satu media yang kita gunakan sebagai media informasi yang bergerak di bidang e-commerce ya. E-commerce ini dapat kita artikan juga sebagai digital market ataupun pasar digital, dan juga dapat digunakan sebagai digital goods, yaitu sebagai alat digital. Baik, kemudian e-commerce kita akan melihat bagaimana pengertiannya ya. E-commerce atau kepanjangan dari electronic commerce yang juga dapat kita artikan sebagai dagang elektronik ya, yaitu segala aktivitas pembelian, penjualan, penyebaran ataupun pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ya, televisi dan juga jaringan komputer. Ini bersumber dari Wikipedia ya. Kemudian adapun pengertian yang diberikan oleh Loudon sendiri, bahwa e-commerce itu yaitu suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Selanjutnya kita akan melihat apa sih manfaat dari e-commerce ini ya. Yang pertama, manfaat dari e-commerce adalah meningkatkan market exposure ya, yaitu meningkatkan pendapatan dari pasar kita ya. Yang kedua, dengan adanya e-commerce ini mampu menjangkau penjual dan pembeli di seluruh dunia. Nah, dengan begitu jangkauan antara penjual dan pembeli itu lebih luas ya. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty, yaitu adanya kepuasan dari penjual dan pembeli ya, dari suatu produk yang kita jual ataupun yang konsumen beli dari kita gitu. Selanjutnya, manfaat dari adanya e-commerce ini yaitu mempermudah pembayaran. Yang sekarang ini kita tahu bahwa metode pembayaran sudah beredar banyak sekali metodenya. Ada juga metode pembayaran yang melalui aplikasi online, baik itu Dana, OVO ya, GoPay ataupun melalui mobile banking ya. Ini sangat mempermudah kita dalam melakukan pembayaran. Yang kelima, yaitu mengurangi operating cost ataupun biaya operasional. Tentu jelas sekali. Selanjutnya, meningkatkan supplier management. Ya, meningkatkan supplier management yaitu pengelolaan terhadap barang dan yang keluar ataupun barang yang masuk dapat kita kelola dengan baik. Selanjutnya, dengan adanya e-commerce ini tentunya menghemat waktu kita karena kita hanya beraktivitas
melalui gadget mungkin, ataupun dengan melalui laptop ya, komputer. Nah, kita bisa menghemat waktu kita untuk kita gunakan ke hal-hal yang lainnya. Kemudian juga mempersingkat waktu produksi ya, dengan adanya e-commerce kita dapat mempersingkat waktu produksi produk yang mau kita jual ataupun produk yang mereka jual. Yang terakhir yaitu pastinya selalu buka, karena e-commerce ini melalui sistem jaringan, kita bisa mengakses kapan dan di mana saja. Selanjutnya kita akan melihat, nah di sini ada dua variabel ya, yaitu ada YouTube dan e-commerce. Kita akan melihat bagaimana sih YouTube ini bergerak di bidang e-commerce. Oke, baik. Kemudian yang pertama kita akan melihat pengertian dari YouTube. YouTube merupakan aplikasi milik Google yang bergerak sebagai media pemberi informasi ya, berupa video-video, dan termasuk di dalamnya ada video klip ya, musik, vlog, apalagi ya, video edukasi ya, video tutorial game, dan masih banyak lagi sesuai konten yang bisa kita ketemukan di YouTube tersebut ya. Semua orang juga bebas mengakses YouTube ini dimanapun dan kapanpun di seluruh dunia dengan menggunakan jaringan internet pastinya. Kemudian di dalam YouTube juga menyediakan ruang untuk iklan ya. Dengan ruang tersebut maka digunakan oleh sekelompok perusahaan ya, baik itu perusahaan e-commerce ya, untuk menarik pelanggannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara menautkan iklan mereka di video-video yang ada di YouTube. Nah, pada slide ini kita bisa lihat ada dua fokus, yaitu video dan iklan. Nah, bagaimana sih cara atau strategi YouTube bergerak di bidang e-commerce, yaitu di bidang digital goods ya, dan juga sebagai digital markets. Ini video dan iklan ini berkaitan dengan YouTube tadi dan bidang e-commerce ya. Nah, dengan memanfaatkan fungsi dari YouTube sendiri, yaitu sebagai media informasi berupa video ya, maka sudah sewajarnya jika kita dapat menyematkan iklan kita di dalam video tersebut ya. Nah, dengan begitu iklan ataupun promosi yang ingin kita promosikan terhadap suatu barang atau produk kita dapat dilihat oleh masyarakat yang luas yang ada di seluruh dunia hanya melalui video kita yang kita unggah di YouTube. Sungguh itu merupakan cara yang amat efektif dan juga sangat mudah untuk kita lakukan untuk menarik pelanggan. Nah, kita kemudian akan melihat, nah ini adalah sebuah perbandingan ya, perbandingan antara beberapa platform ya terhadap penggunaan sosial media sebagai target pemasaran seluruh dunia. Ini sumbernya yaitu di bulan Januari 2020 ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, YouTube berada di posisi kelima ya, di posisi kelima dengan perolehan persentase sebesar 53%. Nah, kita bisa melihat bahwa YouTube ini memuncaki posisi kelima ya di antara Facebook, Instagram ya, dan yang lain-lainnya sebagai target pemasaran seluruh dunia. Sungguh ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kemudian kita melihat, nah, dari perbandingan ini kita bisa melihat tingkat ketertarikan pengguna terhadap media sosial tahun 2020 ya. Nah, YouTube memuncaki
peringkat kedua setelah Pinterest ya dengan perolehan skor 75. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa pengguna media sosial seperti kita menggunakan YouTube di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini perbandingan antara digital market dan tradisional market ataupun pasar digital dan pasar tradisional. Nah, yang pertama kita bisa melihat di bagian information asymmetry ya, informasi asimetrinya pasar digital asimetrinya bisa dikurangi seperti itu. Kemudian di pasar tradisional asimetrinya tinggi. Kemudian yang kedua di bagian search cost ya ataupun biaya pencariannya pasar digital low atau rendah dan pasar tradisional tinggi. Kemudian yang ketiga transaction cost ya biaya transaksinya pasar digital rendah dan pasar tradisional tinggi. Kemudian yang keempat ada delay gratification di mana pasar digital high dan pasar tradisional low. Kemudian menu cost ataupun biaya menunya, biaya digital pasar digital rendah dan pasar tradisional tinggi. Dan seterusnya sampai yang terakhir kita bisa melihat ya network efeknya ya, efek dari jaringannya. Pasar digital sangat kuat efeknya terhadap jaringan karena memanfaatkan media yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Sedangkan pasar tradisional hanya terbatas di suatu wilayah dan suatu daerah tertentu saja. Seperti itu. Kemudian kita melihat pengaruh internet terhadap pasar ya, pasar for digital goods ya. Yang pertama marginal cost ataupun cost biaya marginal ya, biaya samping. Nah, digital goods ini ataupun alat digital itu mempunyai nol ya, nol biaya. Sedangkan alat tradisional lebih dari nol, yaitu bisa jadi 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kita melihat yang kedua cost of production-nya ya, biaya produksinya. Kalau kita lihat alat digital itu sangat tinggi ya, dan alat tradisional itu bervariasi, tidak tentu. Kemudian yang ketiga kita bisa melihat copying cost ya. Copying cost kalau di alat digital itu sekitar nol ya, sekitar nol. Sedangkan di alat tradisional ya lebih dari nol. Bisa jadi lebih tinggi dari nol. Kemudian selanjutnya distributed delivery cost ya, yaitu alat digital rendah sedangkan alat tradisional tinggi. Selanjutnya inventory cost, alat digital rendah dan alat tradisional tinggi. Marketing cost juga seperti itu. Nah, di bagian marketing cost ini antara alat digital dan alat tradisional itu tidak tentu ya, tidak tentu, bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau kita lihat di bagian harganya ya, harga kalau alat digital itu bervariasi juga, sedangkan alat tradisional terhadap pasar yang kita gunakan
itu fix ya, sudah ditentukan. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa pemanfaatan e-commerce pada saat ini merupakan langkah menjanjikan untuk dapat memajukan dan memberikan keuntungan besar ya dalam dunia usaha. Kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan teknik tradisional market ataupun pasar tradisional, tentunya pasar digital ini dapat menjadi solusi agar mendapat jangkauan pemasaran yang lebih luas tentunya. Walau bagaimanapun, pasar tradisional juga sangat penting untuk kita terapkan karena di dalamnya kita bisa bersosialisasi antar masyarakat, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan media sosial seperti YouTube sebagai alat digital merupakan langkah yang tepat dalam membantu peningkatan kualitas commerce seseorang. Nah, karena dengan memanfaatkan YouTube sebagai media informasi, kita dapat menyalurkan barang kita, mempromosikan barang kita keluar hingga seluruh dunia. Dan seluruh dunia pun bisa tahu bahwa kita ada menjual produk yang seperti ini loh gitu. Sehingga dengan begitu kita omset kita pun dapat meningkat dan ya jangkauan pembeli dan penjual itu yang sangat diutamakan, yang sangat sangat luas itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan ataupun yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Adapun lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ya, karena saya banyak kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.